Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan video kami yang berjudul Flora dan Fauna Australis. Flora yang dapat ditemukan pada daerah Australis yaitu terdapat protea, bunga hibiscus, wattle blue, pohon jarah, pohon holly, bunga pohon kurma liar, bunga pohon kelapa, bunga pohon matahari, bunga hakea, serta pohon baobab. Adapun fauna yang terdapat pada daerah Australis yaitu walaro, kookaburra, lyrebird, bandicoot, possum, quail, echidna, blue-tongued skink, gala, Tasmania tiger, serta ikan pari gergaji. Pohon holly dapat hidup di daerah tropis maupun subtropis. Kondisi geografis yang berbeda akan mempengaruhi ciri yang berbeda dan spesies yang berbeda. Tidak semua spesies holly mudah ditemukan. Beberapa di antaranya sudah terancam punah, salah satunya yaitu spesies Ilex zygophylla. Spesies endemik Tiongkok ini sudah masuk dalam daftar terancam punah IUCN sejak 2004. Pohon holly biasanya tumbuh sekitar 46 cm sampai 18 cm. Selanjutnya yaitu pohon baobab. Baobab merupakan nama umum dari genus Adansonia yang terdiri dari 8 spesies. Pohon baobab merupakan jenis pohon yang berasal dari daratan Afrika, Arab, Madagaskar, dan Australia. Di beberapa tempat pohon ini juga mempunyai sebutan lain yaitu boab atau buah-buah. Baobab adalah tanaman dengan umur yang sangat panjang, akan tetapi pohon ini menghasilkan lingkar pohon yang agak redup tiap tahunnya. Di seluruh daratan Afrika, baobab terbesar dan tertua satu persatu mati sejak 2015. Bunga hakea. Bunga hakea berasal dari barat daya Australia yang dibudidayakan dan dikagumi cukup luas. Secara umum, bunga hakea merupakan tanaman yang dikenal sebagai bantalan karena penampilan bunganya saat terbuka sangat mirip dengan bantalan. Habitat dari bunga hakea dapat ditemukan pada daratan berpasir dan kebanyakan ditemukan mendiami daerah paling selatan. Kemudian ada pohon jarah. Pohon jarah merupakan pohon yang tumbuh di daerah Australia. Pohon ini disebut dengan pohon yang berdaunkan emas. Akar pohon Eucalyptus marginata ini dapat merenggang hingga 40 meter untuk mencari air di tanah yang gersang. Namun rupanya upaya pencarian air dari pohon ini juga ikut menyerap partikel emas dari lokasi tersembunyi tersebut. Lokasi emas itu ternyata berada di daerah Fredo Gold Prospect di utara Kalgoorlie, Australia Barat. Di atas lapisan emas daerah tersebut tumbuh pohon eukaliptus yang daun, ranting, dan kulit kayunya mengandung emas. Tumbuhan akasia adalah genus dari semak-semak dan pohon yang termasuk dalam subfamili Mimosaceae dari famili Fabaceae. Pertama kali diidentifikasi di Afrika oleh ahli botani Swedia Carl Linnaeus tahun 1773. Banyak spesies akasia non-Australia yang cenderung berduri, sedangkan mayoritas akasia Australia tidak. Akasia adalah tumbuhan polong dengan getah dan daunnya biasanya mempunyai bantalan tanin dalam jumlah besar. Sampai dengan tahun 2005, ada diperkirakan sekitar 1.300 spesies akasia di seluruh dunia. Sekitar 960 dari mereka adalah flora asli Australia, dengan sisanya tersebar di daerah tropis ke daerah hangat dan beriklim sedang dari kedua belahan bumi, termasuk Eropa, Afrika, Asia Selatan, dan Amerika. Namun genus ini kemudian dibagi menjadi 5 dengan nama Acacia hanya digunakan untuk spesies Australia, dan sebagian besar spesies di luar Australia dibagi menjadi Faselicea dan Senegalia. Nah, tumbuhan protea masuk ke dalam keluarga Proteaceae. Marga ini juga sama dengan marga yang dimiliki oleh pohon cemara. Dalam habitat aslinya, tumbuhan satu ini bisa mencapai tinggi hingga 2 meter. Namun di habitat buatan, tumbuhan ini hanya bisa mencapai 70 cm saja. Protea sendiri merupakan tanaman semak dengan pucuk yang kuat dan panjang. Warnanya kemerahan dan tertutupi oleh daun lebat dengan tekstur yang kasar. Daunnya ini memiliki bentuk yang panjang dan oval. Namun ada beberapa spesies yang memiliki warna hijau gelap dengan bentuk linier.
Keluarga Proteaceae yang termasuk dalam spesies Protea adalah yang purba di antara Angiospermae. Bukti dari fosil serbuk sari menunjukkan bahwa nenek moyang Proteaceae tumbuh di Gondwana di Kapur atas 75-80 juta tahun yang lalu. Proteaceae dibagi menjadi dua subfamili, Proteoideae yang paling baik diwakili di Afrika bagian selatan dan Grevillioideae terkonsentrasi di Australia dan Amerika Selatan, dan segmen Gondwana yang lebih kecil lainnya yang sekarang menjadi bagian dari Asia Timur. Afrika hanya berbagi satu genus dengan Madagaskar, sedangkan Amerika Selatan dan Australia memiliki banyak genus yang sama. Ini menunjukkan bahwa mereka terpisah dari Afrika sebelum berpisah satu sama lain. Kebanyakan Protea terjadi di selatan Sungai Limpopo, namun Protea caffra-kilimadakarica ditemukan di zona Kaparal, Taman Nasional Gunung Kenya. Sekitar 92% dari spesies ini hanya terdapat di Cape Floristic Region, sebuah jalur sempit tanah pesisir pegunungan dari Clan William hingga Grahamstown. Afrika Selatan. Kekayaan dan keanekaragaman spesies yang luar biasa yang menjadi ciri flora Tanjung diperkirakan sebagian disebabkan oleh landscape yang beragam, di mana populasi dapat menjadi terisolasi satu sama lain dan seiring waktu berkembang menjadi spesies yang terpisah. Bunga sepatu atau kembang sepatu memiliki nama latin Hibiscus rosa sinensis. Adalah tanaman hias yang biasanya tumbuh di daratan rendah sampai pegunungan yang berasal dari Asia Timur. Bunga ini memiliki berbagai variasi warna yang cantik dan dapat tumbuh subur di wilayah tropis dan subtropis. Kembang sepatu adalah tanaman semak suku Malvaceae yang berasal dari Asia Timur dan banyak ditanam sebagai tanaman hias di daerah tropis dan subtropis. Bunga besar berwarna merah dan tidak berbau. Di daerah tropis, seperti Indonesia, bunga kembang sepatu dapat terus berbunga sepanjang tahun. Begitu pula jika ditanam di rumah kaca. Namun di daerah subtropis, kembang sepatu hanya akan berbunga di musim panas hingga musim gugur saja. Selanjutnya, bunga pohon kurma liar atau Diospyros australis, juga dikenal sebagai Black Persimmon, adalah spesies pohon yang tergolong dalam keluarga Ebenaceae. Pohon ini merupakan tanaman asli Australia dan ditemukan di berbagai wilayah di negara tersebut. Pohon kurma liar memiliki beberapa ciri khas. Pohon ini bisa tumbuh hingga ketinggian sekitar 20 meter dengan daun yang berwarna hijau gelap dan berbentuk bulat telur. Bunganya kecil dan berwarna kuning atau hijau kekuningan. Buahnya berbentuk bulat dengan warna yang bisa berubah-ubah menjadi hitam ketika matang. Pohon kurma liar ditemukan terutama di hutan-hutan lembap dan daratan rendah di wilayah pesisir Australia. Pohon ini juga memiliki beberapa kegunaan bagi manusia. Buahnya dapat dimakan secara langsung ketika matang, meskipun rasanya bisa pahit jika belum matang sepenuhnya. Kayu pohon kurma liar juga digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti pembuatan perabotan dan perkakas. Selanjutnya ada bunga kelapa atau Siagrus romanjopiana. Juga dikenal sebagai bunga jeruk, adalah spesies pohon kelapa yang termasuk dalam keluarga Araceae. Pohon ini banyak ditemukan di berbagai wilayah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Pohon kelapa memiliki beberapa ciri khas. Pohon ini dapat mencapai tinggi hingga 15-20 meter, dengan batang yang besar dan tegak lurus. Daunnya berukuran besar dengan panjang mencapai 4-6 meter dan terdiri dari banyak helai daun yang panjang dan ramping. Bunga kelapa termasuk dalam kelompok yang disebut inflorescences yang muncul di antara daun-daunnya. Setiap inflorescens mengandung banyak bunga kecil yang tersusun dalam kelompok yang rapat. Bunga kelapa termasuk dalam keluarga Araceae yang luas yang juga mencakup berbagai spesies kelapa lainnya. Spesies ini memiliki persebaran yang luas di berbagai wilayah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Pohon kelapa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam budidaya dan pemanfaatan buahnya yang kaya akan air kelapa, daging kelapa, dan minyak kelapa. Berikutnya, bunga pohon matahari atau Helianthus annus adalah spesies tumbuhan yang tergolong dalam keluarga Asteraceae.
Tumbuhan ini dikenal dengan nama umum matahari karena bunganya yang besar dan berbentuk seperti matahari. Pohon matahari banyak ditanam di seluruh dunia untuk diambil bijinya yang kaya akan minyak. Bunga pohon matahari memiliki beberapa ciri khas. Tanaman ini dapat tumbuh hingga ketinggian sekitar 1,5 hingga 3,5 meter dengan batang yang kuat dan tegak. Daunnya besar berbentuk hati dan tersusun secara berlawanan di sepanjang batang. Bunga pohon matahari adalah bunga majemuk yang terdiri dari banyak bunga kecil yang disusun dalam kepala bunga yang besar. Kepala bunga tersebut terdiri dari kelompok bunga luar yang disebut raiflores yang berwarna kuning cerah dan kelompok bunga dalam yang disebut disflores yang berwarna coklat atau hitam. Pohon matahari atau Helianthus annus adalah tanaman asli Amerika Utara. Tetapi saat ini telah menyebar ke berbagai wilayah di dunia karena nilai ekonominya. Biji pohon matahari dikembangkan secara komersial untuk produksi minyak biji matahari yang digunakan dalam industri makanan, kosmetik, dan pembangkit listrik. Selain itu, bunga matahari juga memiliki nilai estetika dan sering ditanam sebagai tanaman hias. Fauna yang termasuk di daerah Australis yaitu yang pertama ada hewan walaro. Walaro adalah hewan dari Australia seperti halnya kanguru, tetapi ukurannya lebih kecil dan lebih besar dari walabi. Nama walaro adalah campuran dari walabi dan kanguru. Kebanyakan walaro lebih kecil dari kanguru dan dapat ditemukan di Papua dan Australia Utara. Populasi dari common walaro tersebar luas di hampir seluruh wilayah di benua Australia, kecuali Tasmania. Hewan ini sangat suka mendiami daerah perbukitan, gua, serta berbatuan raksasa yang memiliki celah atau lubang sebagai tempat mereka untuk berteduh, terutama di siang hari. Selain itu, common walaro juga sering terlihat berkeliaran di antara semak-semak belukar yang dekat dengan sumber air. Common walaro merupakan hewan herbivora yang memakan tanaman terutama rumput dan memiliki tekstur yang lembut. Mereka juga mempunyai nama lain yaitu hill walaro, dikarenakan sebagian besar dari populasi mereka hidup di perbukitan. Nah, yang kedua ada hewan kookaburra. Australia menjadi negara kaya akan keanekaragaman hayatinya karena banyaknya binatang endemik di negara benua ini, termasuk jenis burungnya. Salah satu burung endemik yang ada di Australia adalah lauging kookaburra, yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan burung lainnya. Burung yang memiliki nama Latin Dasylonovae ini masuk dalam keluarga Alcedinidae dan tergolong genus Dasylo. Burung lauging kookaburra merupakan burung unik dan yang berhabitat di sebelah timur negara Australia. Tepatnya berada pada wilayah negara bagian Victoria, New South Wales, dan Queensland. Selain itu, burung ini juga terdapat di sebelah barat daya Australia dan bagian utara Selandia Baru. Burung ini mudah beradaptasi sehingga mudah ditemui pada berbagai ekosistem, baik hutan, ladang, perkebunan, bahkan di area perkotaan. Namun, burung ini memiliki kecenderungan untuk tinggal di hutan eukaliptus yang ada pada bagian timur negara ini. Nah, yang ketiga ada hewan lyrebird. Lyrebird adalah burung yang banyak ditemukan di hutan-hutan Australia dan dikenal karena memiliki kemampuan luar biasa untuk menirukan suara, bahkan hingga mengkecoh siapapun yang mendengarnya. Di luar suaranya yang luar biasa, burung ini juga memiliki penampilan yang sangat memesona dan kemampuan lainnya. Burung lyrebird jantan dan betina dapat dibedakan dengan mudah dari tampilan ekornya. Lyrebird betina memiliki ekor sederhana dan terdiri dari 14 bulu coklat lebar yang panjang. Sedangkan lyrebird jantan memiliki ekor yang terdiri dari 2 bulu padat yang berwarna hitam dan coklat di bagian atas dengan bagian bawah berwarna perak. Burung lyrebird tidak hanya ada satu jenis, ada juga burung lyrebird yang lebih kecil, lebih gelap, dan tidak memiliki bulu ekor berbentuk kecapi yang luar biasa seperti burung lyrebird pada umumnya. Spesies ini dikenal dengan burung lyrebird albert, yang hanya ditemukan di wilayah kecil Queensland, Tenggara, dan timur laut New South Wales. Burung lyrebird albert memiliki bulu berwarna coklat pada bagian atas dan warna kastanye di bagian bawahnya.
Sama seperti burung lyrebird pada umumnya, burung lyrebird albert juga merupakan peniru yang sangat baik dan sering meniru panggilan burung lainnya. Nah, yang keempat ada hewan bandicot. Bandicot yang berarti tikus babi, juga disebut kusu tanah, adalah hewan marsupialia yang termasuk dalam ordo Paramelemorphia. Ia memiliki moncong yang meruncing dan kaki belakang yang panjang untuk melompat. Hewan terestrial ini terdiri dari sekitar 20 spesies yang berukuran kecil hingga sedang. Kusu tanah banyak terdapat di kawasan Papua hingga Australia sampai termasuk Kepulauan Bismarck di sebelah timur dan Papua Seram dan Halmahera di sebelah barat. Di Papua, salah satu spesies yang dapat ditemukan adalah Perorsites raffrayana. Kusu tanah sepintas selalu mirip tikus dengan bulu-bulu tipis di bagian telinganya. Kaki belakang jauh lebih panjang dari kaki depannya, sampai mirip kaki kanguru atau walabi yang memungkinkannya berjingkrak, berlari, dan melompat. Tungkai kaki depan yang pendek memiliki 3 cakar untuk menggali umbi-umbian seperti ubi jalar dan singkong dari tanah. Nah, ini juga menjadikan hama bagi petani di Papua. Ia juga makan serangga dan biji sawi yang jatuh di perkebunan kelapa sawit. Bandicot atau ordo Paramelemorphia salah satu dari sekitar 20 spesies mamalia berkantung Australasia yang terdiri dari ordo Paramelemorphia. Bandicot memiliki panjang 30 hingga 80 cm atau 12 hingga 31 inci, termasuk ekor 10 hingga 30 cm atau 4 hingga 12 inci. Tubuhnya kekar dan biasanya berambut kasar. Moncongnya meruncing dan tungkai belakang memiliki lebih panjang dari depan. Jari-jari kaki berkurang jumlahnya. 2 dikit belakang bersatu dengan 2 cakar muncul dari jari kaki yang sama atau sifat yang dikenal sebagai sindikatili. Giginya tajam dan ramping, kantung terbuka ke belakang dan membungkus 6-10 puting susu. Tidak seperti marsupial lainnya, bandicot memiliki aplasenta atau tidak memiliki vili. Sebagian besar spesies memiliki 2 hingga 6 anak sekaligus. Kehamilan memakan waktu 12 hingga 15 hari. Selanjutnya yang kelima yaitu possum. Possum merupakan spesies asli Australia, Papua Nugini, dan Sulawesi. Possum merupakan mamalia bertubuh kecil yang mempunyai populasi yang sangat sedikit di alam liar. Hewan ini dulunya pernah dinyatakan telah punah, namun berhasil ditemukan kembali oleh para peneliti setelah beberapa puluh tahun kemudian. Possum sangat sulit sekali dilacak keberadaannya, dikarenakan kebiasaan mereka yang sering bersembunyi di dalam lubang pohon besar. Possum hanya dapat ditemukan di benua Australia. Possum berhabitat asli di wilayah terpencil yang terdapat di ujung barat Victoria dan Yellingbo. Mereka mendiami daerah dataran tinggi di pegunungan dan bersarang di wilayah hutan yang memiliki rawa dan pohon as. Hewan ini lebih sangat menyukai tipe hewan yang udaranya lembab serta ditumbuhi tanaman yang. Selanjutnya yang keenam ada kuol. Kuol merupakan hewan karnivora, spesies asli Australia dan Papua Nugini. Kuol dewasa memiliki panjang 25-75 cm dengan ekor berambut sepanjang 20-35 cm. Papua jadi rumah bagi spesies hewan-hewan unik, salah satunya kuol ini. Kuol merupakan mamalia berkantong yang ternyata merupakan karnivora alias pemakan daging. Kuol merupakan sumber protein berharga bagi suku-suku di pegunungan Papua. Bagi mereka, hewan sekecil kuol tetap dihargai, karena di pegunungan sangat sulit dijumpai binatang buruan berukuran besar. Kekayaan alam Indonesia selanjutnya yang ketujuh yaitu ada echidna atau landak semut. Caranya mencari makan adalah dengan menggaruk-garukkan tangannya ke batang pohon atau gundukan tanah untuk menemukan makanan favoritnya yaitu rayap. Tidak sebatas itu, echidna memiliki keunikan yaitu meskipun termasuk mamalia, tetapi satwa ini bertelur. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar tentang platypus, satwa yang berasal dari belahan bumi selatan yang memiliki moncong seperti bebek, namun termasuk jenis mamalia yang bertelur. Sejauh ini, terdapat 4 spesies echidna yang dikenal, yaitu echidna moncong pendek dan 3 echidna moncong panjang.
Terdapat satu genus echidna lain yakni Megalipwilia, namun genus dengan 2 spesies ini sudah lama punah. Sebaran echidna adalah di Pulau Papua serta Australia. Berikutnya adalah blue tangsing atau tilikua, adalah kadal dengan lidah biru yang berasal dari Australia dan Indonesia. Mereka memiliki tubuh gemuk, lidah berwarna biru cerah dan umumnya jinak. Blue tangsing populer sebagai hewan peliharaan karena penampilannya yang unik dan sifat yang ramah. Mereka omnivora dan dapat ditemukan di berbagai habitat. Berikutnya adalah gala atau Eulophus raceyisaphilia, adalah burung khas Australia yang dikenal dengan bulu berwarna merah muda atau abu-abu. Mereka hidup dalam kelompok besar dan sering terlihat di padang rumput savana dan daerah perkotaan. Gala adalah burung herbivora yang memakan biji-bijian, buah, dan tunas tumbuhan. Mereka populer sebagai hewan peliharaan karena kepribadian ceria dan memiliki kemampuan meniru suara manusia. Berikutnya adalah Tasmanian tiger atau tilasin, adalah mamalia marsupial. Mereka mirip dengan serigala dalam penampilan, dengan tubuh ramping, ekor panjang, dan garis-garis hitam di punggung mereka. Tasmanian tiger adalah endemik di Tasmania, Australia. Mereka terakhir terlihat di alam liar pada 1930-an. Faktor seperti pemburuan berlebihan dan hilangnya habitat dikaitkan dengan kepunahan mereka. Tasmanian tiger adalah simbol budaya Australia dan memikat perhatian karena keunikannya sebagai marsupial predator yang telah punah. Berikutnya adalah ikan pari gergaji, juga dikenal sebagai ikan pari listrik, adalah spesies ikan dengan bentuk tubuh datar dan ekor yang memanjang seperti gergaji. Mereka memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan menghantarkan listrik. Ikan pari gergaji umumnya ditemukan di perairan hangat di sekitar daerah tropis dan subtropis. Mereka adalah pemangsa yang menggunakan kemampuan listriknya untuk mengejutkan mangsa dan bertahan dari ancaman. Ikan pari gergaji adalah ikan yang menarik dengan adaptasi unik yang memungkinkan mereka beradaptasi dalam lingkungan perairan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.